Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Dara Risti dari Prodi S1 Pendidikan Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Briliana Ningrum dari Lamongan, Prodi S1 Pendidikan Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Wulandari, asal Cilegon, Banten, dari program studi S1 Pendidikan Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Angela Frisalia dari Prodi S1 Pendidikan Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Briliana Ningrum dari Prodi S1 Pendidikan Fisika. Saya dari kelas B, Offering B. Di sini saya dari kelompok 9. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Pengertian persaingan dan identifikasi pesaing. Persaingan atau kompetisi adalah bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan. Nah, di sini persaingan dapat kita artikan menjadi dua atau lebih perusahaan dagang yang berlomba-lomba untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan memenangkan persaingan tersebut. Menurut Adam Smith, 1776, persaingan akan mendorong alokasi faktor produksi ke arah penggunaan yang paling bernilai tinggi dan efisien. Proses ini sering disebut dengan tangan tak terlihat atau invisible hand. Jadi, dalam persaingan kita tidak bisa melihat bentuk persaingan tersebut, tapi kita dapat merasakannya. Di mana jika ada dua pedagang yang mempersaingkan atau menjual produk yang sama, mereka berdua akan berlomba-lomba untuk memperbaiki mutu dan nilai-nilai produknya. Jadi kita tidak dapat melihat bentuk dari persaingan tersebut, tapi kita dapat merasakannya. Selanjutnya, analisa persaingan merupakan sebuah usaha untuk mengidentifikasi ancaman, kesempatan, atau permasalahan strategis, strategi question, yang terjadi sebagai akibat dari perubahan persaingan potensial secara keuntungan dan kelemahan pesaing. Jadi analisis ini sangat penting. Analisa persaingan ini kita gunakan agar kita dapat mengkoreksi bagaimana kita dalam bersaing. Analisa persaingan ini bersifat dinamis. Jadi kita akan melihat, mendeskripsikan pesaing kita, lalu kita akan melakukan evaluasi-evaluasi sehingga kita dapat memprediksi langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil pesaing kita agar kita dapat mengambil start terlebih dahulu. Begitu. Selanjutnya ada identifikasi pesaing. 1. Melihat besarnya pasar yang dikuasai, market share pesaing. Jadi kita harus bisa mengevaluasi dan melihat pasar-pasar mana saja yang sudah dikuasai oleh saingan kita. Jadi kita dapat mencari peluang atau mencari celah di pasar tersebut agar kita mendapat keuntungan yang maksimal. Misalkan, sebuah pasar sudah dikuasai oleh seorang pesaing kita. Kita harus melihat celah-celahnya, produk apa saja yang belum ada di pasar tersebut. Jadi kita dapat membuat produk yang belum ada di pasar tersebut agar kita mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya ada identifikasi keunggulan dan kelemahan. Jadi kita harus mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan dari pesaing kita. Jadi misalnya, kita harus melihat produk pesaing kita itu keunggulannya apa dan kelemahannya apa. Jadi kita dapat membuat produk yang lebih baik dari produk pesaing kita tersebut. Selanjutnya ada identifikasi peluang dan ancaman. Identifikasi ini dilakukan agar kita dapat meminimalisir atau menanggulangi ancaman-ancaman yang akan ada di
persaingan kita tersebut. Kita juga harus mengidentifikasi peluang-peluang yang tersedia untuk kita agar kita dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya ada jenis produk yang ditawarkan. Jenis produk yang ditawarkan ini kita harus selalu berinovasi. Kita harus bisa membuat produk kita itu semenarik mungkin dan seberguna mungkin, dan membuat produk kita itu lebih baik daripada saingan kita, agar produk kita itu lebih laku dan lebih diminati konsumen, agar kita memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Wulandari dari kelompok 9. Kelompok 9 menjelaskan tentang analisis pesaing. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan sasaran pesaing. Sebelum menjelaskan mengenai sasaran pesaing, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu jenis pesaing. Pesaing dibagi menjadi dua, yaitu ada pesaing dekat dan pesaing jauh. Pesaing dekat yaitu adalah perusahaan yang memproduksi barang yang hampir sejenis, seperti bank umum, BPR, bank syariah, atau bank asing. Pesaing jauh yaitu perusahaan yang memiliki produk yang mirip, seperti pesaing untuk bank adalah lembaga keuangan yang memiliki kegiatannya sama dengan bank seperti asuransi, pos giro, pegadaian, koperasi simpan pinjam, leasing, money charger, dan dana pensiun. Setelah kita mengetahui pesaing dan market share yang dikuasai, kita perlu mengetahui sasaran dari pesaing dan siapa yang akan menjadi target mereka selanjutnya. Sasaran dari pesaing yaitu ada 4. Yang pertama, memaksimalkan laba. Yang kedua, memperbesar market share. Yang ketiga, meningkatkan mutu produk. Dan yang keempat, mematikan atau menghambat pesaing lainnya. Yang pertama yaitu ada memaksimalkan laba. Di sini yaitu maksudnya perusahaan perlu mengetahui laba jangka pendek atau laba jangka panjang. Tindakan yang dapat dilakukan melalui peningkatan kepuasan konsumen dengan berbagai cara, misalnya melalui pelayanan atau harga yang relatif murah. Yang kedua, memperbesar market share, yaitu perusahaan perlu mengetahui apakah pertumbuhan market share yang dimiliki cukup besar. Tindakan yang dapat dilakukan seperti yang pertama, dilakukan dengan promosi yang cukup gencar dengan diimbangi pembukaan cabang baru yang gencar pula. Yang kedua, dilakukan dengan cara penurunan harga. Yang ketiga, dilakukan dengan cara mengambil market share pesaing lainnya. Yang ketiga, ada meningkatkan mutu produk, yaitu bertujuan untuk mengambil pelanggan milik pesaing. Dapat dilakukan dengan memberikan kelebihan, misalnya produk plus, bunga yang kompetitif, frekuensi penarikan, jumlah jaringan, atau teknologi yang dimiliki. Yang keempat yaitu mematikan atau menghambat pesaing lainnya. Perusahaan perlu mengetahui kelemahan pesaingnya. Dapat dilakukan dengan cara menjual dengan harga yang sama tetapi kualitasnya lebih bagus, menjual dengan harga yang lebih murah, dan lain-lain. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Dararisti dari Prodi S1 Pendidikan Fisika Overview. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Sebelum kita melakukan analisis kekuatan dan kelemahan pesaing, alangkah baiknya jika kita melakukan analisis kekuatan dalam bentuk tabel. Peringkatkan semua pesaing dan cantumkan komentar atau alasan mengapa kita membuat peringkat
tersebut terhadap pesaing kita. Di sini saya akan memberikan cara mengetahui dan mencari informasi tentang produk pesaing agar lebih mudah untuk membuat peringkat dalam pesaing. Yang pertama adalah, apa hal yang membuat pesaingmu lebih baik? Dengan kita mengetahui hal-hal apa yang membuat pesaing lebih baik, apakah itu tentang produknya, layanannya, pelayanannya, atau apapun itu, sehingga kita bisa menjadikan bisnis kita lebih baik. Yang kedua, di mana letak keunggulan pesaing yang belum kamu miliki? Dengan kita mengetahui letak keunggulan pesaing yang belum kita miliki, kita dapat belajar dari pesaing, sehingga bisnis kita lebih diminati oleh orang. Yang ketiga, apa kelemahan mereka? Ketika kita mengetahui kelemahan dari pesaing kita dapat belajar dari kelemahan itu sehingga menjadikan kelemahan pesaing tersebut menjadi keunggulan bagi bisnis kita. Yang keempat, pada hal apa kamu lebih unggul? Maksud dari pada hal apa kamu lebih unggul adalah kita dapat lebih meningkatkan potensi keunggulan yang ada pada bisnis kita, sehingga bisnis kita lebih baik dan pengunjung presentasinya lebih besar. Yang kelima, di bidang apa kamu akan menganggap pesaing ini sebagai ancaman? Ketika kita mengetahui bidang apa saja pesaing menjadi ancaman bagi kita akan lebih siap dari awal, sehingga kita sudah menyiapkan apa-apa aja yang apabila ancaman tersebut terjadi pada bisnis kita. Yang terakhir, apakah ada peluang di pasar yang diidentifikasi pesaing? Berikut ini adalah cara-cara agar kita dapat memberikan peringkat pada pesaing kita. Kemudian, Michel Porter telah mengidentifikasi 5 kekuatan. 5 kekuatan tersebut menunjukkan 5 ancaman yang ditimbulkan oleh para pesaing industri, calon pendatang, substitusi, pembeli, dan pemasok. Ancaman-ancaman tersebut adalah, yang pertama, ancaman persaingan segmen yang ketat. Maksudnya adalah, segmen tidak menarik jika telah memiliki pesaing yang banyak, kuat, atau agresif. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Maksudnya adalah ancaman yang apabila daya tarik segmen berbeda-beda, menurut tingginya hambatan untuk masuk dan keluarnya. Yang ketiga, ancaman produk substitusi. Maksud dari ancaman ini adalah segmen tidak menarik jika terdapat substitusi produk yang aktual dan potensial. Yang keempat, ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pembeli. Maksud dari ancaman ini adalah segmen tidak menarik jika pembeli memiliki kekuatan posisi tawar yang kuat atau semakin meningkat. Yang terakhir adalah ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok. Maksud dari ancaman terakhir ini adalah segmen tidak menarik jika para pemasok perusahaan mampu menaikkan harga atau mengurangi kuantitas yang mereka pasok. Ini semua adalah ancaman-ancaman yang diberikan oleh kekuatan yang dari Michel Porter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaksi pesaing merupakan pola dan strategi pesaing perusahaan dalam merebut segmen pasar yang ada dengan melakukan terobosan baru dalam rangka mengungguli pesaing yang ada. Dalam menghadapi pesaing, dapat dilakukan dengan cara melemahkan dan menghancurkan pesaing dengan memasang strategi yang kompetitif. Reaksi-reaksi pesaing.
Yang pertama adalah, apabila kita menurunkan harga, maka akan diikuti pesaing dengan menurunkan harga pula, yang lebih rendah dari harga yang telah perusahaan kita tetapkan. Yang kedua, apabila kita memberikan hadiah, maka akan dibalas juga dengan hadiah yang lebih baik dan menarik. Yang ketiga, jika kita memberikan suatu diskon dengan jumlah tertentu, maka pesaing juga akan memberikan diskon yang lebih menarik. Yang keempat, apabila kita membebaskan biaya seperti administrasi, pasti akan diikuti dengan pesaing dengan jumlah yang lebih rendah. Dan yang terakhir adalah, apabila kita membuka cabang di suatu lokasi, maka pesaing pun akan membuka cabang di lokasi sekitar perusahaan kita. Strategi menghadapi pesaing. Yang pertama, strategi produk. Yang kedua, strategi penetapan harga. Yang ketiga, strategi promosi. Dan yang terakhir adalah strategi distribusi. Strategi produk dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perencanaan produk. Perencanaan produk mencakup penentuan susunan produk lain agar konsumen dapat membedakan produk yang satu dengan produk yang lainnya. Yang kedua, pengembangan barang. Mencakup segala penelitian, pembuatan, dan perencanaan bentuk barang yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan minat masyarakat. Dan yang terakhir adalah perdagangan. Mencakup segala kegiatan, mulai dari produksi hingga distribusi. Strategi penetapan harga. Strategi ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah mendapatkan keuntungan maksimum. Apabila tingkat daya beli konsumen besar, maka perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan yang besar pula. Yang kedua, target pengembalian investasi. Harga yang telah ditetapkan oleh produsen secara berangsur-angsur dapat menutup investasi. Yang ketiga, mengurangi persaingan. Dengan menurunkan tingkat harga yang lebih rendah daripada pesaing yang lain, maka suatu perusahaan akan berkurang pesaingnya. Dan yang terakhir adalah mempertahankan market share. Jika perusahaan ingin mempertahankan market share, suatu perusahaan perlu menetapkan tingkat harga yang lebih rendah daripada yang lainnya. Strategi promosi. Dengan adanya promosi, perusahaan akan meningkatkan permintaan konsumen. Tujuan yang ingin dicapai oleh promosi yaitu attention atau perhatian, yaitu menarik perhatian para konsumen. Yang kedua yaitu desire atau minat. Setelah konsumen memiliki kesan yang baik, maka terbesit untuk membeli. Yang ketiga adalah interest atau keinginan. Dan yang terakhir adalah action atau tindakan, yaitu menarik konsumen agar benar-benar membeli suatu produk tersebut. Strategi distribusi. Yang pertama yaitu Zero Stage Manufacture Direct to Consumer, yaitu strategi distribusi langsung ke konsumen. Biasanya strategi ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil. Yang kedua, One Stage Manufacture to Retail to Consumer, yaitu strategi distribusi mulai dari produsen yang disalurkan ke pengecer barulah ke konsumen. Yang ketiga, two-stage manufacture to retailer to consumer, yaitu mulai dari produsen, pedagang besar, lalu ke pengecer, dan barulah sampai pada tangan konsumen. Biasanya, strategi ini digunakan oleh produsen dengan convenience goods, yaitu kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah three-stage manufacture to agent to wholesaler to retailer to consumer, yaitu saluran melalui agen. Dan dengan saluran ini, perusahaan dapat memperoleh keuntungan, yaitu perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya penjualan.
Sekian dari kelompok kami.